45. Saya Risma Nakinut Iza dengan NIM akhir 234. Saya Vera Erdiana Roshida dengan NIM akhiran 223. Saya Nabila Putri Iriansyah dengan NIM akhir 222. Saya Renaldi Dimas Fitra Nudin dengan NIM akhir 233. Selamat menyimak teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PBSI. Mau anak suara bocor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PBSI 23F akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah statistik, yakni mengenai penyebaran data hubungan antar interval analisis koresional. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan bahas mengenai range. Jadi range sendiri merupakan ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran antara skor nilai yang terendah sampai skor nilai yang tertinggi. Rumus dari range adalah H-L. H merupakan nilai tertinggi, sedangkan L merupakan nilai terendah. Cara penghitungannya adalah, di sini sudah ada data. Datanya kita namai dengan nama A, B, C. Contohnya seperti A. Pada data A terdapat beberapa nilai pada mata pelajaran. Nah, kita cari nilai tertingginya itu pada mata pelajaran apa. Nah, di sini terlihat nilai yang tertingginya itu pada mata pelajaran PMP, yaitu 85. Kita taruh di sini. Kemudian kita cari nilai terendahnya. Nilai terendahnya adalah bahasa Arab. Dengan nilai 45 kita taruh di sini. Kemudian kita kurangkan nilai tertinggi tadi, kita kurangkan nilai terendah. 85 dikurangi dengan 45 menghasilkan 40. Jadi range dari data A ini adalah 40. Begitu juga dengan data B dan juga data C. Yang kedua adalah deviasi. Deviasi merupakan selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya. Ada dua jenis deviasi, yakni deviasi yang berada di atas mean atau yang positif, kemudian ada deviasi yang berada di bawah mean, yakni deviasi yang negatif. Cara perhitungannya adalah mx sama dengan sigma x dibagi dengan n. Sigma x merupakan hasil dari seluruh skor. Jadi seluruh skor pada tabel ini kita jumlahkan dengan menghasilkan 30. 30 adalah sigma x. Kemudian n adalah frekuensi. Kita jumlahkan seluruh frekuensi ini hasilnya adalah 5. Langsung kita masuk ke rumus, yakni 30 dibagi 5 sama dengan 6. Kemudian setelah ketemu deviasinya adalah 6, kita cari masing-masing skor ini dikurangi dengan deviasi tadi 6. 8 dikurangi 6 sama dengan positif 2. 7 dikurangi 6 sama dengan positif 1, begitupun juga seterusnya. Nah, yang berada di atas ini, yang tandanya adalah positif, plus ini adalah deviasi positif, sedangkan yang berada di bawah, itu adalah deviasi negatif. Nah, deviasi sendiri terdapat dua jenis, dibagi menjadi dua, yakni deviasi rata-rata dan juga deviasi standar. Deviasi rata-rata merupakan harga mutlak deviasi dari tiap-tiap nilai dibagi dengan banyaknya nilai itu sendiri. Rumusnya adalah AD sama dengan sigma X dibagi dengan 6, dibagi dengan N atau frekuensi. Yang pertama ada cara mencari deviasi rata-rata untuk data tunggal yang masing-masing skornya berfrekuensi 1. Kita cari pada data berikut, yakni nilai hasil studinya yang dicapai Taufik. Bisa kita lihat, pada tabel berikut sudah terdapat nilainya. Nah, seperti tadi nilainya kita jumlahkan dahulu dengan menghasilkan sigma X, yakni sigma X-nya 490. Kemudian frekuensinya juga kita jumlahkan dengan menghasilkan 7. Nah, setelah itu kita masuk ke rumus seperti tadi. Sigma X dibagi dengan N, 490 dibagi dengan 7, menghasilkan 70. Nah, masing-masing dari nilai X ini kita kurangkan dengan hasil dari deviasi 70. 73 dikurangi dengan 70 sama dengan plus 3. 78 dikurangi dengan 70 sama dengan plus 8. 60 dikurangi dengan 70 sama dengan minus 10. Begitu juga seterusnya. Setelah itu deviasinya tadi dijumlahkan. Dengan catatan, cara menjumlahkannya itu adalah dengan mengabaikan tanda positif negatifnya. Jadi misal ini ada tanda negatif 10 ya. Ini kita anggap sebagai nilai positif saja. Jadi 3 tambah 8, tambah 10, tambah 8, tambah 10, tambah 3, itu menghasilkan 42. Jadi ini semuanya kita anggap sebagai nilai yang positif. Setelah itu, kita menghasilkan langsung masuk ke rumus AD sama dengan sigma X kecil dibagi dengan N. Hasilnya tadi 42 dibagi dengan N, 7, menghasilkan 6. Yang kedua ada cara mencari deviasi rata-rata untuk data tunggal yang sebagian atau seluruh skornya berfrekuensi lebih dari 1. Rumusnya sendiri
AD sama dengan sigma fx dibagi dengan N. Cara pengerjaannya sama seperti tadi. Yang dibedakan adalah karena di sini deviasi rata-ratanya itu data tunggal tapi frekuensinya lebih satu. Jadi otomatis bisa kita lihat di sini sigma fx ini adalah hasil dari perkalian antara x dan juga f. Di sini x atau nilainya dibagi dengan frekuensi menghasilkan menghasilkan fx. Contohnya seperti 31 dikali dengan 4 menghasilkan 124. 30 dikali dengan 4 menghasilkan 120. Begitupun juga seterusnya, kemudian dijumlahkan dengan menghasilkan sigma fx. Nah, setelah itu kita masuk ke rumus sigma fx 1360 dibagi dengan 50 menghasilkan 27,2. Setelah itu hasil dari ini mx-nya atau deviasinya kita lanjut di masing-masing skor tadi yang di tabel paling kiri ini kita kurangkan dengan hasil deviasi tadi 27,2. Misalnya 31 dikurangi dengan 27,2 menghasilkan positif 3,8. Kemudian 30 dikurangi dengan 27,2 menghasilkan 2,8. 29 dikurangi dengan 27,2 menghasilkan 1,8. Begitupun juga seterusnya. Nah, setelah itu kita cari fx kecilnya. Fx kecilnya adalah hasil dari frekuensi dikali dengan x kecilnya, yakni menghasilkan fx kecil. Misalnya seperti frekuensi ini, f kecil ini dikali dengan 3,8. 4 dikali dengan 3,8 menghasilkan 15,2. Kemudian 4 dikali dengan 2,8 menghasilkan 11,2. 5 dikali 1,8 menghasilkan 9. Begitupun juga seterusnya. Setelah itu fx kecilnya dijumlahkan dengan menghasilkan sigma fx 82,0. Setelah itu kita masuk ke rumus. Sigma fx kecil dibagi dengan n 82,0 dibagi dengan n-nya 50 menghasilkan 1,64. Jadi deviasi rata-ratanya untuk data berikut adalah 1,64. Nah, yang ketiga ada deviasi rata-rata untuk data kelompokan. Nah, untuk deviasi rata-rata data kelompokan itu rumusnya sama, sama dengan sigma fx dibagi dengan n. Cara menghitungnya juga sama seperti kita menghitung deviasi rata-rata untuk data tunggal tapi frekuensinya lebih dari 1. Nah, sebelumnya ini kita belum tahu nilai tengahnya berapa. Kalau data kelompokan itu biasanya ditandai dengan interval. Nah, kita harus mencari dulu nilai tengahnya atau meannya itu berapa. Nah, jadi dari data ini kita cari nilai tengahnya, misal 70 sampai 74 nilai tengahnya berapa? 72. Kita lambangkan dengan X besar. Setelah itu, kita mencari fx-nya berapa? Fx merupakan hasil dari perkalian antara f dan juga x. F dikali x, 3 dikali 72 sama dengan 216. 5 dikali 67 sama dengan 335. Begitupun juga seterusnya, sehingga menghasilkan sigma fx bila dijumlahkan hasilnya adalah 3745. Setelah itu kita masuk ke rumus. Mx sama dengan sigma fx dibagi dengan n sama dengan 3745 dibagi dengan 80 sama dengan 46,8125. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke rumusnya. Nah, sebelum masuk ke rumusnya, hasil dari mx tadi, nah kita kurangkan dengan ini, dengan meannya. Jadi meannya ini kita kurangkan dengan hasil dari mx-nya tadi, deviasinya tadi. Kita beri contoh, 72 dikurangi dengan 46,8 menghasilkan 25,18 sekian. Kemudian 67 dikurangi dengan 46,8 menghasilkan 20,18. Begitupun juga seterusnya. Nah, setelah itu kita cari fx kecilnya. Fx kecil merupakan hasil perkalian antara frekuensi dan juga x kecil. Jadi ini hasil dari x kecilnya ini dikalikan dengan frekuensi. Misalnya 3 dikali dengan 25 menghasilkan 75. 5 dikali 20,18 menghasilkan 100,93. Begitupun juga seterusnya. Setelah itu dijumlahkan dengan menghasilkan sigma fx kecil sama dengan 756.8750. Nah, kemudian kita masuk ke rumus. Rumusnya tadi sama, AD sama dengan sigma fx per 6 dibagi 6 sama dengan 756,890 dibagi dengan
menghasilkan 9,461. Jadi nilai deviasi rata-rata untuk data kelompokan pada data ini adalah 9,461. Nah, berikutnya adalah deviasi standar. Yang perlu dibedakan dari deviasi rata-rata atau deviasi standar tadi adalah jika deviasi standar kita menjumlahkan nilai X atau fx-nya itu kan kita mengabaikan aljabarnya ya. Jadi misal yang tandanya itu negatif, itu kita positifkan. Nah, jadi tidak ada namanya negatif, semuanya kita anggap positif. Nah, kalau di deviasi standar ini perbedaannya adalah karena di deviasi rata-rata tadi istilahnya penjumlahannya kita mengabaikan aljabar, jadi keabsahannya dalam matematika itu tidak bisa diperhitungkan. Karena itu, hasilnya deviasi standar yang menyatakan bahwa cara pengerjaannya itu adalah dengan cara dikuadratkan. Jadi, istilahnya itu hasilnya nanti bisa diperhitungkan keabsahannya sesuai dengan rumus dari matematika sendiri. Langsung saja, kita masuk ke rumusnya. Deviasi standar adalah sama dengan kita lanjutkan akar sigma x kuadrat dibagi dengan n. Langsung kita masuk ke rumus. Yang pertama kita mencari deviasi standar untuk data tunggal, namun frekuensinya hanya 1. Caranya sama, mx seperti tadi, kita jumlahkan dulu x-nya. Kemudian kita bagi dengan n, menghasilkan ini 70. Ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan ini n sama dengan 70. Setelah itu dari masing-masing nilai skor tadi kita kurangi dengan deviasinya tadi, hasil deviasi 70, 73 dikurangi 70 sama dengan plus 3. 78 dikurangi dengan 70 sama dengan plus 8, 60 dikurangi dengan 70 sama dengan minus 2, begitu pun juga seterusnya. Dan hasilnya nanti harus 0. Ya, karena ini menjumlahkannya adalah tanpa mengabaikan aljabar. Jadi ya kalau negatif dikurangi dengan positif ya harus benar-benar diperhatikan aljabarnya. Jadi hasilnya nanti harus 0. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi, untuk menguji keabsahannya, untuk deviasi standar ini adalah nilai x-nya kita kuadratkan terlebih dahulu. Jadi x kuadrat itu kita kuadratkan 3 dikali 3 sama dengan 9, 8 dikali 8 sama dengan 64. Jadi semuanya yang x kuadrat itu nilainya adalah positif. Lalu kita jumlahkan x kuadrat ini menjadi sigma x kuadrat sama dengan 346. Kemudian kita masuk ke rumus, SDX sama dengan akar sigma x kuadrat dibagi dengan n. Akar 346 dibagi dengan 7 sama dengan akar 49,429, kemudian hasilnya adalah 7,03. Berikutnya, yakni, nah ini adalah hasil SPSS-nya, 7,03. Sama. Standar deviasinya 7,594, itu hanya selisih beberapa saja, selisih 0, itu sama ya hasilnya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah cara mencari deviasi standar untuk data tunggal yang sebagian atau seluruh skor berfrekuensi lebih dari 1. Datanya tunggal tapi frekuensinya lebih dari 1. Rumusnya sama seperti tadi. Langsung saja kita ke perhitungannya. Yang pertama seperti tadi kita cari dulu deviasinya, yakni dengan membagi antara jumlah ini fx dengan n. Fx ini diperoleh dari mana? Yakni hasil dari x dikali dengan f. 31 dikali dengan 4 sama dengan 124, 30 dikali dengan 4 sama dengan 20, begitu pun juga seterusnya. Itu dijumlahkan menghasilkan sigma fx besar. Kemudian kita bagi dengan n, kita bagi dengan frekuensi, menghasilkan 1360 dibagi dengan 50, menghasilkan 27,2. Setelah itu, dari masing-masing skor awal ini, kita kurangkan dengan deviasinya ini, 27,2. 31 dikurangi 27,2, menghasilkan 3,8. 30 dikurangi dengan 27,2, menghasilkan 2,8. 29 dikurangi dengan 7,2, menghasilkan 1,8. Begitupun juga seterusnya. Setelah itu x-nya kita kuadratkan dengan menghasilkan x kuadrat. 3,8 dikali 3,8 menghasilkan 14,44, 2,8 dikali 2,8 menghasilkan 7,8, begitupun seterusnya. Setelah itu kita masuk ke fx kuadrat.
fx kuadrat ini adalah hasil perkalian dari frekuensi dikali dengan x kuadrat. 4 dikali 14,44 menghasilkan 57,76. 4 dikali 7,84 menghasilkan 31,36. Begitupun juga dengan seterusnya, kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan menghasilkan sigma fx kuadrat, yakni 212. Langsung kita masuk ke rumus. Akar fx kuadrat dibagi dengan n, akar 212 dibagi dengan 50 sama dengan akar 4,24 menghasilkan 2,06. Nah, hasil FSS-nya adalah ini, bisa dilihat standard deviation 2,80 sama 2,06. Nah, yang kedua ada cara mencari deviasi standar untuk data kelompokan. Nah, di sini kita menggunakan rumus panjang saja, karena menurut saya dengan menggunakan rumus panjang itu kita sudah tahu cara penghitungannya sebelumnya, jadi kita otomatis juga kalau sudah bisa penghitungan dari deviasi yang sebelumnya itu, kita pasti bisa menghitung deviasi standar untuk data kelompok pada rumus panjang. Bisa dilihat rumusnya juga sama, yakni SD sama dengan akar sigma fx kuadrat dibagi dengan n. Langsung saja, kalau deviasi standar itu kita harus mencari meannya. Nah, dari interval ini 70 sampai 74 ini kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah kita lambangkan dengan x. Kemudian kita cari fx-nya. Fx adalah hasil perkalian dari f dan juga x. 3 dikali dengan 72 sama dengan 216. 5 dikali dengan 67 sama dengan 335. Begitupun seterusnya. Kemudian kita cari SD-nya tadi. Bagaimana cara mencari? Kita cari mx-nya dulu. Bagaimana kita mencarinya? Hasilnya tadi adalah sigma fx dibagi dengan 80 menghasilkan kemudian setelahnya tadi kita kurangi dengan 72. Kemudian menghasilkan x kecil. Kemudian x kecilnya kita kuadratkan. Kemudian menghasilkan 25 dikali 25 sama dengan 634 dan seterusnya. Kemudian setelah itu x kuadrat, kita cari fx kuadratnya, yaitu hasil perkalian antara frekuensi dengan x kuadrat. 3 dikali 634 sekian menghasilkan 1903 sekian, begitu juga seterusnya. Kemudian dijumlahkan dengan menghasilkan sigma fx kuadrat menghasilkan 11772,175. Setelah itu kita masukkan rumusnya semua dengan menghasilkan 12,13. Nah, lalu ketemu deviasi data kelompoknya. Kita lihat deviasi standarnya 12,207, 12,13 itu sama ya teman-teman. Nah, cara perhitungannya itu sama teman-teman. Kalau deviasi yang data tunggal itu ya langsung kita cari saja meannya. Setelah itu meannya kita kurangkan dengan skor awal. Nah, kalau deviasi rata-rata berupa data kelompok ataupun deviasi tunggal yang frekuensinya lebih dari 1, itu harus kita kalikan dulu antara frekuensi dengan meannya. Seperti itu. Jadi rumusnya itu sama. Oke, untuk selanjutnya yakni perhitungan deviasi rata-rata dan deviasi standar untuk mengetahui daerah yang ditunjuk oleh deviasi rata-rata dan deviasi standar pada kurva normal. Baik di sini sudah ada data dari data sebelumnya. Diketahui di sini intervalnya sekian dengan frekuensi sekian. Nah, di sini kita akan kita ketahui meannya yakni kita tarik dari sini. Ini frekuensi terbanyaknya 30 dan nilai tengahnya sini. Jadi langsung ditarik 0. Untuk X-nya di atas 0 bisa langsung plus 1, plus 2 dan seterusnya. Untuk ke bawahnya min 1, min 2 dan seterusnya. Langsung saja ke rumus untuk mencari mean M plus 1 deviasi standar dan seterusnya. Ini langsung ke rumus. Nah, rumusnya ada di sini. Untuk mengetahui mean atau M plus 1 deviasi standar dapat menggunakan rumus seperti ini. Sebelum itu kita cari dulu M-nya ini berapa dengan rumus sama dengan M aksen plus 1.
Ini diperoleh dari sigma fx aksen per n sama dengan, nah pada data sebelumnya tadi X ini diperoleh 55. Jadi kita masukkan saja langsung pada rumusnya. M aksennya 55 plus intervalnya tadi kan ada 3. Jadi dimasukkan 3 sigma fx aksen di sini hasilnya sama dengan 0. Kita langsung masukkan kepada di rumus dibagi dengan n-nya tadi sama dengan 200. Jadi kita masukkan saja langsung sehingga diperoleh M sama dengan M aksen plus 1 dikali sigma fx aksen per n sama dengan 55 ditambah 3 dikali 0 per 200 hasilnya 55. Selanjutnya untuk mencari M plus 1 AD ini kan kita perlu mencari AD-nya dulu. Nah ini AD ini dapat dicari dengan rumus sigma fx per n. Kita lihat dulu sigma fx-nya berapa. Sigma fx di sini ada ini 1578. Kita masukkan langsung di sini dibagi n. N-nya kan 200. Jadi langsung dimasukkan hasilnya 7,89 atau sama dengan 7,9. Langsung saja untuk mencari ini kita masukkan rumus seperti ini. Untuk contoh pertama, untuk mencari M plus 1 AD sama dengan M-nya tadi 55, kita masukkan, plus 1 AD, AD-nya ini 7,9, jadi 55 ditambah 7,9, hasilnya sama dengan 62,9, dibulatkan menjadi 63. Begitu juga untuk contoh yang kedua, yakni M-1 AD sama dengan M-nya tadi sama 55 dikurangi 7,9 dari sini sama dengan 47,1 dibulatkan menjadi 47. Untuk contoh selanjutnya seperti ini sama saja seperti langkah sebelumnya. Pada data yang sudah disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa AD sama dengan misalnya AD sama dengan 0,798 SD, sedangkan SD sama dengan 1,25 SD sama dengan 1,253 AD. Artinya besarnya deviasi rata-rata atau AD adalah sekitar 798 atau 0,8 kali dari deviasi standar. Lanjut ke materi selanjutnya, ya ini materi kedua yang akan kelompok kami bahas mengenai korelasi. Sebelum itu, pengertian dari korelasi sendiri yakni hubungan antara dua variabel. Korelasi sendiri ada korelasi positif yakni searah dan korelasi negatif. Langsung ke perhitungan. Selanjutnya yaitu contoh cara mencari atau menghitung dan menginterpretasi terhadap angka indeks korelasi R produk momen. Yang pertama yaitu terhadap angka indeks korelasi R produk momen untuk data tunggal di mana N kurang dari 30 dengan terlebih dahulu memperhitungkan deviasi standarnya. Berikut adalah rumusnya, yaitu RXY sama dengan sigma XY per N kali SDX kali SDY. Dan ini adalah tabel kerja untuk mencari angka indeks korelasi antara variabel X dan variabel Y dari sejumlah 20 orang mahasiswa. Langkah-langkah perhitungannya yaitu terlebih dahulu kita membuat tabel untuk menjumlahkan X dan Y-nya. Setelah itu kita mencari meannya dengan rumus MX sama dengan sigma X per N dan MY sama dengan sigma Y per N. Setelah itu kita mencari nilai X kecil dan Y kecilnya, yaitu dari X besar dikurangi MX. Nah, untuk MX tadi ditemukan 6,5 dan MY-nya sama dengan 6,7. Maka masing-masing nilai X besarnya ini dikurangi dengan MX, begitu juga dengan yang Y besar. Loh, kok gak bisa dijeda?
Lalu kita dapatkan hasilnya untuk X kecil dan Y kecilnya. Untuk sigma X kecil dan Y kecilnya ini harus sama-sama sama dengan 0. Setelah itu X kecil dan Y kecilnya ini kita kalikan per subjeknya. Lalu kita total didapatkan hasil sigma XY sama dengan 2,18. Setelah itu untuk menghilangkan aljabarnya ini agar perhitungannya bisa dipertanggungjawabkan, maka masing-masing X kecil dan Y kecilnya ini kita kuadratkan dan menghasilkan ini. Lalu di total, maka sigma X kuadratnya sama dengan 5,86 dan sigma Y kuadratnya sama dengan 8,42. Setelah itu kita menghitung besarnya deviasi standar dari variabel X dan variabel Y. Dengan rumus SDX sama dengan akar sigma X kuadrat per N. Untuk SDX didapatkan 0,541 dan SDY-nya didapatkan 0,649. Setelah itu kita mencari koefisien korelasi yang menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Yaitu kita memasukkan rumus yang tadi di awal, yaitu RXY sama dengan sigma XY per N kali SDX kali SDY. Sama dengan 2,18 per 20 kali 0,541 kali 0,649 sama dengan 2,18 per 7,02218. Setelah itu kita memberikan interpretasi terhadap nilai RXO. Untuk memberikan interpretasi ini ada dua cara. Yang pertama, interpretasi secara sederhana. Kita mendapatkan nilai RXY sama dengan 0,310 terletak antara 0,20 sampai 0,40 dan tidak bertanda negatif. Berarti korelasi antara variabel X dan variabel Y terdapat hubungan yang searah. Terdapat korelasi positif dan tergolong korelasi yang lemah atau rendah. Lalu yang kedua yaitu interpretasi dengan menggunakan tabel nilai R produk momen. Pertama kita harus merumuskan hipotesis alternatif, yaitu ada korelasi positif yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Lalu merumuskan hipotesis nol, yaitu tidak ada korelasi positif yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Lalu kita mencari DF atau DB. Rumusnya yaitu DF sama dengan N besar dikurangi NR. Tadi kan sudah diketahui bahwa N-nya sama dengan 20 dan NR-nya ini sudah paten sama dengan 2 karena termasuk korelasi bivariat. Maka 20 dikurangi 2 sama dengan DF-nya 18. Lalu kita konsultasikan pada tabel nilai R produk momen. Nah, diketahui bahwa taraf signifikan pada DF 18 di 5% sama dengan 0,444 dan taraf signifikan di 1% sama dengan 0,561. Setelah itu kita bandingkan nilai RXY dan RT. Diketahui RXY sama dengan 0,310 dan RT-nya 0,444 dan 0,561. Dengan demikian nilai RO lebih kecil daripada RT. Karena nilai RO lebih kecil dari RT, maka hipotesis alternatifnya ditolak, sedangkan hipotesis nihilnya diterima. Kesimpulannya, korelasi positif antara variabel X dan variabel Y merupakan bukan korelasi positif yang meyakinkan. Lalu yang kedua yaitu cara mencari atau menghitung dan memberikan interpretasi terhadap angka indeks korelasi R untuk data tunggal di mana N kurang dari 30 dengan tidak usah menghitung deviasi standarnya. Rumusnya yaitu RXY sama dengan sigma XY per akar sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat. Berikut adalah tabel perhitungannya dan ini langkah perhitungannya. Caranya sama seperti tadi, tinggal kita masukkan di rumusnya yaitu RXY sama dengan sigma XY per akar sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat.
dan didapatkan 0,310. Hasilnya sama dengan rumus yang pertama. Selanjutnya, cara mencari atau menghitung angka indeks korelasi R product moment di mana N kurang dari 30 dengan mendasarkan diri pada skor aslinya atau angka kasaran. Rumusnya yaitu RxY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Jadi, RxY yaitu angka indeks korelasi, N number of chase, sigma XY jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y, sigma X jumlah keseluruhan skor X, sigma Y jumlah keseluruhan skor Y. Contohnya, soalnya itu dalam suatu penelitian yang antara lain dimaksud untuk mengetahui apakah secara signifikan terdapat korelasi positif antara nilai hasil tes sumatif dan nilai tes formatif dalam bidang studi bahasa Arab telah ditetapkan sejumlah 20 orang siswaman sebagai sampel, seperti pada tabel di samping. Selanjutnya masuk ke perhitungan. Yang pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Terus dari X dan Y itu dikali. Contohnya seperti yang subjek A, 5 kali 6 hasilnya 30. Selanjutnya kita nyari yang X2. X kuadrat itu dari X dikuadratkan. Jadi 5 kuadrat sama dengan 25. Dan seterusnya sampai ke bawah. Yang Y juga begitu, yaitu Y yang 6. Contohnya yang subjek A, 6 kuadrat itu 6 kali 6 itu 36, dan seterusnya. Terus bagian bawah itu yang sigma, itu hasil penjumlahan dari subjek A sampai yang paling bawah. Lanjut masuk ke perhitungan. Rumusnya seperti tadi, langsung saja dimasukkan. N-nya kan 20, sigma XY-nya itu 848 dikurangi sigma X-nya itu 120 dikali sigma Y-nya 140 dibagi akar N-nya 20, sigma X kuadratnya itu 738 dikurangi sigma X kuadratnya itu 738 ya. Terus seperti itu dimasukkan. Terus sigma X Y kuadratnya itu 998 dikurangi 140 kuadrat, hasilnya 16.960 dikurangi 16.800 dibagi akar 14.760 dikurangi 14.400 dikali 19.960 dikurangi 19.600, hasilnya 160 dibagi akar 360 kali 360, hasilnya 160 dibagi akar 129.600, disederhanakan lagi jadi 160 per 360, hasilnya akhir 0,444. Setelah diketahui hasilnya tadi, lanjut ke interpretasi dengan menggunakan tabel nilai. Yang pertama mencari DF, yaitu N kurangi NR, 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Dengan memeriksa tabel nilai R product moment, ternyata bahwa dapat DF sebesar 18 pada taraf signifikan 5% diperoleh tabel 0,44, sedangkan pada taraf signifikan 1% diperoleh tabel 0,561. Karena RxY atau RO pada taraf signifikan 5 sama besarnya dengan R tabel atau RT, maka pada taraf signifikan 5% hipotesis 0 ditolak. Kesimpulannya yang dapat kita tarik ialah tinggi rendahnya nilai tes sumatif pada
tes sumatif ada hubungannya atau dipengaruhi oleh tinggi rendahnya nilai hasil tes formatif, sekalipun korelasi positif itu hanya cakupan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu cara mencari atau menghitung angka indeks korelasi R produk Bowman, di mana N kurang dari 30 dengan mendasarkan diri pada meannya. Berikut adalah rumusnya, yaitu RXY sama dengan sigma XY min N kali MX kali MY per akar dalam kurung sigma X kuadrat min N kali MX kuadrat dikali dalam kurung sigma Y kuadrat min N kali MY kuadrat. Berikut adalah tabel perhitungannya. Lalu langkah-langkah perhitungannya yaitu terlebih dahulu kita jumlahkan Y dan X-nya. Setelah itu X dan Y-nya ini kita kalikan, lalu kita jumlahkan dan mendapatkan hasil sigma XY sama dengan 848. Lalu masing-masing nilai X dan Y-nya ini kita kuadratkan per subjeknya. Didapatkan sigma X kuadrat sama dengan 738 dan sigma Y kuadrat sama dengan 998. Setelah itu kita mencari meannya dengan rumus MX sama dengan sigma X per N sama dengan 120 per 20 sama dengan 6. Lalu MY sama dengan sigma Y per N sama dengan 140 per 20 sama dengan 7. Setelah itu kita mencari nilai RXY, yaitu RXY sama dengan sigma XY min N kali MX kali MY per akar dalam kurung sigma X kuadrat min N kali MX kuadrat dikali dalam kurung dikali dalam kurung sigma Y kuadrat min N kali MY kuadrat. Kita tinggal masukkan di dalam rumusnya, lalu didapatkan hasil 0,444. Hasilnya sama seperti yang pertama tadi. Lalu selanjutnya cara mencari angka indeks korelasi R, di mana N kurang dari 30 dengan mendasarkan diri pada selisih deviasinya. Berikut adalah rumusnya. RXY sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat min sigma D kuadrat per 2 dikali akar sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat. Untuk 2 ini adalah bilangan konstan dan tidak boleh diubah-ubah. Berikut adalah tabel perhitungannya. Lalu langkah-langkah perhitungannya masih sama seperti yang tadi. Bedanya kita mencari meannya terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai X kecil dan Y kecilnya. Lalu setelah itu kita mencari D, yaitu X kecil dikurangi Y kecil. Didapatkan hasilnya. Lalu D ini kita kuadratkan untuk menghilangkan aljabarnya. Dan kita totalkan semua. Lalu kita masukkan di rumusnya untuk mencari RXY sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat min sigma D kuadrat. Didapatkan hasilnya 0,444, hasilnya sama. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang berikutnya adalah cara mencari angka indeks korelasi produk momen, di mana N kurang dari 30 dengan mendasarkan diri pada selisih skornya atau selisih ukuran kasarnya. Nah, rumusnya bisa dilihat teman-teman. RXY sama dengan N dalam kurung sigma X kuadrat ditambah berikutnya, kemudian dibagi dengan 2 akar di dalam kurung N sigma X kuadrat seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman rumusnya. Nah, langsung saja ke contoh perhitungannya. Untuk contoh perhitungannya sendiri, di sini sudah ada data dari subjek A, B, C, D sampai seterusnya. Kemudian X-nya diketahui 5, 6, kemudian Y-nya juga diketahui berikut. Nah, X dan Y merupakan dua data yang berbeda. Nah, X dan Y ini merupakan datanya ya teman-teman. Jadi ada 2 data, di sini ada data X dan juga data Y. Nah, kemudian
Selanjutnya adalah data X dan Y ini kita kuadratkan. X kuadrat, misalnya contohnya 5 dikali 5 sama dengan 25, 6 dikali 6 sama dengan 36, begitu pun seterusnya. Begitu pun juga dengan data Y, kita kuadratkan, hasilnya menjadi Y kuadrat. Kemudian, kita kurangkan. X dikurangi Y sama dengan ini. 5 dikurangi 6 sama dengan minus 1, 6 dikurangi 8 sama dengan minus 2, begitu pun juga seterusnya. Dan sama juga dengan yang hasilnya tadi X kuadrat dan juga Y kuadrat, kita kurangkan. 25 dikurang. Nah, kemudian, interupsi teman-teman, ternyata yang ini, dalam kurung X min Y kuadrat ini, dikuadratkan. Hasilnya yang tadi, hasilnya X min Y tadi kita kuadratkan. Misal, negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. 0 dikali 0 sama dengan 0. Begitu juga seterusnya. Sudah kita jumlahkan semua ini. Kemudian kita masukkan ke rumus. Kita masukkan rumusnya tadi, N-nya berapa? N-nya ada. Kemudian kita masukkan sesuai dengan rumus dan hasilnya adalah 0,44. Kita lihat pada hasil SPSS apakah sama. Nah, hasilnya sama ya teman-teman. Percent korelasinya adalah 0,44. Jadi kalau teman-teman ingin manual bisa, tapi kalau ingin langsung di SPSS juga bisa. Yang penting hasilnya sama ya teman-teman. Nah, baik, selanjutnya yaitu cara mencari atau menghitung angka indeks korelasi error product moment untuk data tunggal di mana N sama dengan 30 atau lebih dari 30. Nah, rumus inti dari perhitungan ini yaitu yang ada di layar ya, teman-teman. Lalu untuk contoh perhitungannya di sini dalam suatu kegiatan penelitian yang antara lain dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara signifikan terdapat korelasi positif antara nilai hasil tes seleksi bahasa Arab yaitu variabel X dan nilai hasil belajar bahasa Arab yaitu variabel Y dalam penelitian mana yang telah dilakukan sejumlah 50 orang mahasiswa. Nah, ini untuk variabel X dan variabel Y-nya. Nah, untuk langkah pertama ini kita membuat peta korelasi terlebih dahulu. Nah, membuat peta korelasi ini langkah awalnya yaitu kita cari data terendah dan tertingginya terlebih dahulu, di mana variabel X ini dimulai dari data terendah terlebih dahulu dan bergeser ke kanan, lanjut ke data yang terbesar. Nah, untuk data yang Y-nya ini dimulai dari data terbesar terlebih dahulu, menurun ke bawah, berlanjut ke data yang terkecil. Jika sudah tersusun, yang ini kita lanjut ke ini, Y-aksen. Mencari Y-aksen ini diurutkan dari 0, plus 1, plus 2, plus 3, 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Lalu sama yang X-aksen juga dari 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, lalu 0, min 1, min 2, min 3. Setelah itu kita kembali ke data, yaitu mencari yang ada di dalam sini. Yang pertama kita cari adalah angka yang atas terlebih dahulu. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu yang pertama, dari data yang ada di sini, kita samakan dengan data yang ada di sini. Jadi 35 dan 56. Jadi kita cari lagi, posisi yang sama, 35 dan 56 itu berada di angka yang sama. Kita cari angka 35 ini. Tapi dengan ini beda, jadi nggak bisa dimasukkan kalau angkanya berbeda. Jadi harus benar-benar sama dengan posisi yang sama juga. Kita cari lagi di sini. Nah, berbeda lagi. Kita cari lagi di sini. Nah, sama. Jika ada yang sama, kita coret di sini 1. Jika ada yang sama lagi, kita coret lagi, hitung semua sampai semuanya di sini sudah disamakan. Nah, ketemulah yang ada di sini. Setelah semuanya ketemu, kita cari FY aksennya. Nah, dari mana FY aksennya ini? FY aksennya ini dari FY dikali Y aksen. Jadi FY aksen ini dari penjumlahan garis lurus yang ada di angka atasnya ini. Jadi misal ini 4,
terus ini 2 ditambah 6 ditambah 1 9, 1 ditambah 4 ditambah 1 7, dan seterusnya. Jadi untuk FY aksen ini dari FY dikali Y aksen. Jadi 4 dikali 3, 12, dan seterusnya. Juga sama yang ada di X aksen dan Fx aksen ini juga sama. Dari Fx dikali X aksen menghasilkan Fx aksen. Jadi 7 dikali negatif 3, negatif 21, dan seterusnya. Nah, untuk Fx aksen ini, jumlah yang Fx dan Fy itu harus sama. Jumlahnya harus sama 50. Lalu kita lanjut mencari Fx kuadrat, di mana Fx kuadrat ini dari X aksen dikali Fx aksen. Jadi negatif 3 dikali negatif 21 sama dengan 63, dan seterusnya. Lalu di Fy aksen kuadrat juga sama, dari Y aksen dikali Fy aksen menghasilkan Fy aksen kuadrat. Jadi 3 dikali 12 sama dengan 36, dan seterusnya. Dijumlahkan hasilnya ini. Lalu untuk X aksen Y aksen ini dari angka yang bawah ini. Nah, bagaimana cara mencari angka yang bawah ini? Dari X aksen dikali Y aksen dikali angka yang atas. Jadi misal yang 56 ini. Jadi kita cari. Nah, min 3 dikali min 4 dikali 4 sama dengan 48. Dan di angka seterusnya sampai semuanya sudah terhitung. Nah, di garis lurus ini kita jumlahkan semua angka yang bawah. Jadi 3 ditambah 18 ditambah 48 hasilnya ini, dan seterusnya. Dan menghasilkan angka yang ada di samping ini. Dan X aksen dan Y aksen yang di sebelah sini juga sama cara menghitungnya. Dari tabel lurus ini kita total semuanya. Lalu angka-angka yang ada di sini, ini nanti yang akan kita pakai di rumusnya. Dan sigma X aksen Y aksen ini harus sama dari yang sisi bawah dan yang atas. Nilainya harus sama. Kita masuk ke rumusnya. Yang langkah kedua yaitu kita mencari Cx aksen dengan rumus sigma Fx aksen per N. 32 dibagi 50 sama dengan 0,64. Lalu yang langkah yang ketiga yaitu mencari Cy aksen. Cy aksen ini dari sigma Fy aksen per N sama dengan negatif 15 per 50 sama dengan negatif 0,30. Jadi angka yang ada di sini misal sigma Fy aksen ini didapatkan dari peta korelasi yang sudah dihitung. Lalu langkah yang keempat ini mencari SDX. SDX ini rumusnya I akar Fx aksen kuadrat per N dikurangi dalam kurung sigma Fx aksen per N pangkat 2. Dimasukkan semua angka yang ada di peta korelasi menghasilkan 2,304. Lalu yang langkah yang kelima mencari SDY. SDY ini rumusnya hampir sama dengan SDX tadi, cuman bedanya di sini sigmanya pakai sigma Fy. Seperti itu, menghasilkan 2,147. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu menggunakan rumus yang ada di awal tadi. Dimasukkan semua angka yang sudah dihitung barusan menghasilkan 0,904. Sudah ketemu angka finalnya yaitu 0,904. Langkah yang terakhir yaitu memberikan interpretasi. Langkah yang pertama yaitu mencari DF. DF ini rumusnya N dikurangi NR, yaitu 50 dikurangi 2 sama dengan 48. Nah, ternyata DF 48 ini tidak ada di dalam tabel R. Maka kita cari angka yang terdekat, yaitu 50. Dengan DF sebesar 50, diperoleh R tabel pada taraf signifikasi 5% sebesar 0,273, sedangkan pada taraf signifikasi 1% diperoleh R tabel sebesar 0,354. Ternyata RXY atau RO yang besarnya tadi itu 0,904 itu jauh lebih besar daripada R tabel yang besarnya 0,27 dan juga 0,354. Karena lebih besar daripada R tabel, maka hipotesis nolnya ditolak. Berarti taraf signifikasi antara X dan Y
itu diterima. Jadi kesimpulannya, tinggi rendahnya nilai hasil belajar bahasa Arab itu erat sekali hubungannya dengan nilai hasil tempuh penerimaan calon mahasiswa baru pada mata pelajaran yang sama. Lalu hasil SPSS-nya. Lalu berlanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu cara mencari atau menghitung angka indeks korelasi R product moment untuk data kelompok. Rumusnya sama seperti tadi. Untuk contoh perhitungannya, untuk mengetahui apakah memang secara signifikan terdapat korelasi positif antara nilai hasil belajar matematika dan nilai hasil belajar statistik. Jadi pada intinya, apakah seseorang yang bisa matematika itu juga bisa statistik, dan ditetapkan sejumlah 50 orang mahasiswa sebagai sampel penelitian, di mana nilai hasil belajar matematika adalah variabel X dan nilai belajar statistika adalah variabel Y. Dan ini adalah data yang ada di variabel X dan variabel Y. Sebenarnya cara untuk data kelompok ini sama seperti cara yang sebelumnya, yaitu menggunakan peta korelasi. Namun sebelum ke peta korelasi ini ada beberapa step yang harus dilakukan, karena ini merupakan data kelompok. Nah, untuk langkah yang pertama ini kita cari dulu nilai tertinggi dan nilai terendah dari variabel X dan variabel Y, di mana variabel X ini nilai tertingginya 62 dan nilai terendahnya adalah 33, dan di variabel Y nilai tertinggi 84 dan nilai terendah 35. Lalu langkah yang kedua yaitu mencari total atau range, yaitu jarak. Di mana variabel X ini rumusnya H-L+1, yaitu 62 dikurangi 33 ditambah 1 sama dengan 30, dan variabel Y sama rumusnya, yaitu 84 dikurangi 35 ditambah 1 sama dengan 50. Lalu langkah yang ketiga, menetapkan besar atau luasnya pengelompokan data, di mana rumusnya yaitu R per I sama dengan di antara 10 sampai 20, di mana variabel X ini interval tertinggi 60 sampai ini kan dari variabel X tadi itu R-nya 30. Jadi 30 dibagi I sama dengan antara 10 sampai 20. Jadi dipilih angka yang terbesar, yaitu 3, dan variabel X juga sama. Lalu kita lanjut ke peta korelasi. Di peta korelasi ini tadi rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu kita mencari dari data ini interval yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Jadi untuk pengurutannya ini bedanya, di variabel X ini juga sama seperti tadi, diurutkan dari data terkecil terlebih dahulu ke data yang terbesar, dan data Y di data terbesar dulu ke data yang terkecil. Namun di sini tadi kan sudah ditentukan intervalnya. Di variabel X tadi intervalnya 3. Jadi nilai terkecilnya 33 itu ditambah 3 nilai sampai ke nilai variabel terbesarnya. Lalu kita cari dari data ini. Untuk mencari data yang ada di dalam sini, sama seperti tadi, kita cari satu persatu. Kita samakan dengan variabel X, kita samakan dengan variabel Y dengan urutan dan juga posisi yang harus sama seperti rumus yang tadi. Setelah ditentukan semua yang ada di sini, yang ada di nilai atas, kita tentukan Y aksen seperti tadi sama 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 diurutkan dari atas ke bawah. Sama dengan X aksen juga sama. Lalu kita cari FY aksennya, menjumlahkan semua angka yang ada di atas dan harus sama nilainya. Dari Fx dan juga Fy harus sama, nilainya harus sama 50. Lalu setelah mencari Fx, kita cari Fx aksen dengan cara mengkalikan Fx dengan X aksen. Sama seperti tadi, mencari Fx aksen kuadrat dari X aksen dikali Fx aksen.
Sama ini juga seperti itu, dari Y aksen ini kita jumlahkan dari FY dikali Y aksen. Lalu untuk FY aksen kuadrat ini dari Y aksen dikali FY aksen. Lalu sama seperti rumus yang tadi, untuk mencari nilai yang di bawah ini, dari X aksen garis lurus kita kalikan dengan Y aksen, kita kalikan dengan angka yang ada di atas. Lalu kita jumlahkan semua satu baris. Lalu di X aksen dan Y aksen yang ada di sini kita jumlahkan juga satu baris. Dari X aksen Y aksen yang ada di variabel X dan variabel Y harus sama. Setelah semua angkanya sudah terpenuhi, baru kita lanjut ke rumusnya. Langkah yang selanjutnya yaitu kita mencari Cx aksen dengan rumus yang sama seperti tadi. Sigma Fx aksen per N dengan hasil 0,44. Lalu Cy aksen dengan rumus sigma Fy aksen per N menghasilkan 0,26. Lalu yang selanjutnya adalah mencari SDX dengan rumus yang sama seperti tadi. Dimasukkan semua angka yang sudah kita temukan pada tabel korelasi. Lalu menghasilkan 3,066. Lalu sama XDY juga seperti itu, menghasilkan 2,890. Lalu langkah yang selanjutnya adalah mencari indeks korelasi, yaitu rumus yang ada di awal tadi. Kita masukkan semua angka yang sudah kita hitung barusan, menghasilkan 0,916. Lalu langkah yang terakhir yaitu memberikan interpretasi terhadap RXY dan juga RO. Sama seperti tadi, rumusnya DS sama dengan N min NR sama dengan 50 dikurangi 2 sama dengan 48. Sama karena 48 tidak ada pada tabel R, maka dicari nilai terdekat yaitu 50. Dengan nilai yang sama seperti tadi, yaitu taraf signifikasi 5% dari 50 pada tabel R yaitu 0,273 dan taraf signifikasi 1% pada nilai 50 yaitu 0,354. Nah, sedangkan RO-nya tadi yang sudah kita temukan sebelumnya yaitu 0,916, yang sama seperti sebelumnya yaitu jauh lebih besar daripada tabel R. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya hasil belajar statistik itu sangat kuat hubungannya dengan nilai hasil belajar matematika. Nah, pada intinya itu seseorang yang bisa matematika itu pasti juga bisa statistik. Lalu untuk hasil SPSS-nya sama 9,16. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke ketua kelompok. Nah, itu adalah cara menghitung range, deviasi rata-rata, deviasi standar, kemudian juga korelasi produk momen dengan cara manual. Jadi, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait perhitungan deviasi, standar deviasi menggunakan SPSS. Nah, di sini teman-teman membuka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya, kemudian di pojok kiri bawah teman-teman bisa melihat ada overview, data view, dan variable view. Nah, kita pencet yang variable view dulu, kemudian di nama ini kita buat X, berikutnya akan keluar. Nah, untuk desimalnya ini kita ubah ke 0. Nah, untuk labelnya kita buat nilai. Nah, begini ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, di X ini akan saya masukkan data untuk standar deviasinya. Kita masukkan kembali ke sini. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman, bisa kita lihat datanya ada 9. Berikutnya kita pilih yang analyze di atas ini. Berikutnya yang deskriptif statistik, yang deskriptif kita pencet. Berikutnya yang ini kita pencet tombol ini agar dia pindah. Nah, jika sudah kita pencet option di sini karena kita hanya mencari standar deviasinya. Yang lain ini boleh kita
hapuskan. Nah, berikutnya tinggal kita continue saja. Berikutnya oke. Nah, di sini ketemu ya teman-teman hasilnya bahwa standar deviasinya itu 2,739 dengan N atau jumlah datanya itu 9. Nah, begitu ya teman-teman untuk cara menghitung deviasi standar menggunakan SPSS. Teman-teman, sekarang adalah penjelasan untuk menggunakan SPSS dalam materi korelasi produk momen. Nah, seperti tadi kita ke variabel view dulu. Di sini ada dua variabel yaitu X dan Y. Berikutnya seperti tadi desimalnya kita ubah ke 0 terlebih dahulu. Labelnya kita buat misal SMA umum dan SMA Islam. Nah, kita ke data view di pojok kiri bawah seperti tadi, kemudian kita masukkan datanya teman-teman. Nah, di sini ada 50 data. Kita masukkan terlebih dahulu. Kita copy datanya, kemudian kita masukkan kembali ke SPSS-nya. Nah, kita masukkan ke variabel X-nya. Untuk variabel Y-nya kita masukkan juga. Kita copy terlebih dahulu. Nah, kita masukkan ke SPSS-nya ya teman-teman. Berikutnya kita pencet di analyze lagi. Kita pilih yang korelat ini, yang bivariat ya. Berikutnya keduanya kita pindahkan variabelnya. Nah, kita ini sudah betul ya teman-teman, di korelasinya tuh yang person. Nah, yang ini kita kemudian langsung pencet OK saja dan kita lihat. Nah, di sini kita temukan bahwa korelasinya itu ada di 0,904 ya teman-teman. Korelasinya tuh ada di sini dan di sini. Nah, begitu ya teman-teman caranya untuk menggunakan atau menghitung dengan SPSS untuk materi korelasi produk momen. Dan terima kasih. Begitu penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekian penjelasan dari kami mengenai materi deviasi dan juga uji korelasi.